kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumela dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari Anda. Setiap 2 hari sekali kita upload selalu sharing-sharing tentang parenting, coaching, motivasi, dunia pendidikan ataupun dunia pertanyaan-pertanyaan. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan dari viewers yang kita rangkum atau misalnya yang ditanyakan kepada kita selalu upload. Dan silakan kalau misalnya mau bertanya langsung dicek link deskripsi di bawahnya. Di bawah juga ada, mau gabung ke komunitas kami silahkan, mau lihat-lihat artikelnya juga silahkan, dan mau bertanya juga silahkan. Jadi terserah. Jadi mau yang manapun dicek saja semuanya. Dan jangan lupa kalau misalnya dirasa ini bermanfaat silahkan di share dan subscribe dan disebar-sebar ke sanak keluarga ataupun ke teman-teman Anda ya. Dan kita juga hadir di Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Nah, langsung saja di sana tinggal di searching dengan kata Beyond Education Podcast, maka teman-teman akan mendengarkan suaranya saja. Kita selalu update ya di Spotify. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah berita yang menggegerkan di dunia pendidikan, di mana ada di sebuah provinsi bahwa sekolah itu harus masuk jam 5 pagi. Mari kita bahas bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman, gimana Gu? Itu Pak, bagaimana Pak? Ada sebuah sekolah provinsi yang mewajibkan masuk siswanya jam 5 pagi. Iya. Jadi, apakah esensi pendidikan itu harus lama di sekolah? Atau apakah seperti apa sebenarnya pendidikan itu Pak? Jadi bagaimana kondisinya? Kita bisa bahas ini seperti apa? Bener Gung, ini sesuatu yang saya juga terkaget-kaget ya. Pas tadi pagi bangun melihat berita di internet, langsung shock dulu. Ternyata ada seorang pejabat yang memberikan instruksi gitu ya, khususnya di dunia pendidikan, bahwa setiap anak itu harus mulai berada di sekolah jam 5 pagi. Nyubuh ya Pak? Nyubuh gitu. Dari jam sekali malah melebihi orang kantoran. Coba deh kita tanya ke orang kantoran nih, mau nggak mereka start bekerja di kantor jam 5 pagi? Yo pasti rata-rata jawaban tidak mau Pak. Pastinya. Ngapain jam 5 pagi? Tetapi pejabat ini tidak mikir gitu. Mentang dia seorang pejabat, dia memberikan instruksi kepada bawahannya, ya, terutama kepala sekolah, agar anak-anak itu mulai belajar dimulai jam 5 pagi gitu. Ini kan suatu hal yang apakah keputusan ini dipikirkan terlebih dahulu atau tidak gitu. Mungkin tujuannya baik Pak, biar anak lebih giat belajar gitu kan di sekolah ini kan. Nah, sekarang gini Gung, saya ingin tanya ya, apakah ada hubungannya gitu dengan kita berada lama di sekolah dengan kualitas pendidikan yang anak-anak kita ini terima? Ya paling hubungannya hanya lamanya belajar aja sih Pak. Nggak tahu tuh anaknya ngerti atau tidak, terus anaknya bisa memproses atau tidak, tapi lama aja belajar. Semakin anak lama di sekolah, kira-kira ya, mereka akan semakin bahagia atau semakin stres? Orang anak-anak dengar bilang masuk aja pada stres gitu kan, daripada ya bagaimana ya, kita juga merasa bahwa kalau lama-lama di sekolah itu ya bete juga, maksudnya itu lagi lingkungannya itu lagi. Benar. Tidak bisa eksplorasi dan apalagi dari pagi sampai sore misalnya sekolah. Benar tuh. Itu juga yang kita alami ya. Saya yakin gitu, pejabat yang ngasih keputusan itu mungkin kita akan tanya gitu. Dulu di zaman sekolah dia lebih senang dengar bel pulang atau bel masuk. Jadi biar fair gitu. Jangan kita sudah merasa dewasa, punya jabatan, terus kita berlaku sewenang-wenang. Kita nggak pernah berpikir di zaman kita sekolah dulu, kita bahagia nggak berada di sekolah, apalagi dalam jangka waktu yang lama gitu. Sedangkan anak-anak ini, mereka kapan memiliki waktu senggang gitu bersama dengan keluarga? Kok jam 5 pagi mereka sudah berada di sekolah? Sedangkan setelah sekolah mungkin ada tambahan-tambahan lain, seperti les atau kursus-kursus yang kadang
nggak ada hubungannya sama sekali dengan bakat dan minat mereka. Mereka hanya dijejalkan pendidikan akademis semata. Capek juga. Capek pasti tuh. Karena mereka berada di dalam kelas dalam waktu yang berjam-jam lamanya. Jadi mereka itu di waktu umur yang masih belia. Belia. Di waktu mereka tuh seharusnya mencari tahu apa yang menjadi bakat minat mereka. Mereka sudah tidak memiliki waktu lagi gitu. Akhirnya mereka hanya fokus terhadap satu bidang, yaitu bidang pendidikan akademis doang gitu. Sedangkan di dalam kehidupan ini, apakah bekal dalam menjalani kita kehidupan ini hanya pendidikan akademis? Apakah kita tidak mau gitu mengasah potensi-potensi kita yang lain? Sekarang kita lihat deh, orang-orang sukses yang ada saat ini, apakah mereka selalu bintang kelas di waktu di zaman sekolah mereka? Iya tidak. Dan bahkan jarang ada. Nah itu, kenapa kalau menurut Agung kok bisa jarang ada, Gung? Iya, karena di bintang kelas itu memang dia bintang di kelasnya, berarti hanya ekspertis di bidang akademisnya saja. Iya. Sudah gitu. Hanya di kelas. Iya, di kelasnya aja kan. Belum di dalam kehidupan nyata. Iya, belum di luarnya apakah dia bisa bersaing. Nah itu. Bisa apa, itu kan belum tahu gitu. Nah karena saya lihat alasannya yang saya baca ya, pejabat ini mengapa anak-anak ini harus berada di dalam sekolah dimulai dari jam 5 pagi. Katanya sih ingin mengasah kedisiplinan anak-anak dan mencetak generasi pemimpin hebat. Nah, sekarang hubungannya apa gitu antara kita berada di sekolah jam 5 pagi dengan mencetak generasi pemimpin? Iya, kayak pemimpin kayak gitu. Ini saya belum menemukan loh teori ini akan bisa memberikan dampak hasil yang signifikan. Karena kan ini baru kira-kira aja gitu. Sedangkan si pejabat ini dia memiliki kompetensi nggak di bidang pendidikan? Dia pernah berada di dalam lingkungan sekolah nggak? Bukan hanya sebagai mantan murid ya, sebagai pengajar juga gitu. Karena kalau kita tidak memiliki kompetensi di bidang pendidikan, terus kita berani-beraninya memberikan sebuah keputusan untuk dunia pendidikan yang dimana ini dampaknya bagi masa depan anak-anak, kalau salah tuh bagaimana gitu? Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu? Nah itu, karena kan masa-masa anak-anak sekolah adalah masa-masa di mana mereka itu harus mencari tahu, eksploratif. Eksploratif, mereka harus mengetahui apa yang menjadi potensi terbaik mereka. Tetapi kalau mereka kita pendam di dalam sekolah, ya bagaimana mereka bisa cepat mengetahuinya? Mereka tidak pernah mencoba segala sesuatu hal yang berbeda dari lingkungan sekolah. Nah, di sini akhirnya saya ngerasa bahwa para pejabat di negara ini sepertinya tidak mau memikirkan gitu, bagaimana nasib masyarakat yang ada di bawahnya. Menggunakan cara-cara lama saja gitu. Benar. Mereka hanya sekedar ingin mencari sesuatu yang viral gitu. Beneran viral sih. Benar. Tetapi viral dalam hal yang negatif gitu. Mereka